lulusan atau SKL merupakan kriteria kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan yang meliputi aspek bersikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun fungsi untuk SKL itu sendiri adalah yang pertama, menjadi acuan utama dalam pengembangan kurikulum, yang kedua menentukan arah pembelajaran di sekolah, dan yang terakhir menjadi dasar penilaian kelulusan siswa. Komponen SKL yaitu yang pertama adalah sikap. Sikap ini berkaitan dengan perilaku peserta didik, seperti beriman, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan ini berkaitan dengan kemampuan memahami konsep, fakta, dan informasi dalam berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam bentuk tindakan seperti berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan masalah. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016. Pedoman dalam penyusunan kurikulum di jenjang pendidikan menentukan ruang lingkup materi pembelajaran yang harus diajarkan, serta mengatur tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Ruang lingkup standar isi. Yang pertama ada kompetensi inti, yaitu gambaran umum kemampuan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap jenjang. Yang kedua itu kompetensi dasar, kemampuan spesifik yang harus dicapai dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran, yaitu isi atau bahan ajar yang disesuaikan dengan kompetensi. Yang keempat, beban belajar, yaitu alokasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, zonasi itu adalah penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan sistem zonasi yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan. Adapun menurut Suharti tahun 2020, sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah dalam pemerataan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah sebagai dasar utama penerimaan. Sistem zonasi ini juga menguntungkan bagi peserta didik, yaitu dengan mengurangi biaya transportasi, memudahkan akses pendidikan, serta mendorong pemerataan mutu sekolah. Domisili atau sistem domisili. Penetapan domisili peserta didik dalam sistem zonasi didasarkan pada alamat tempat tinggal yang sah, sesuai dengan data administrasi kependudukan, menurut Kemendikbud tahun 2020. Domisili juga berperan sebagai dasar dalam sistem zonasi dan prioritas penerimaan siswa di sekolah tertentu. Domisili harus sesuai dengan data resmi, bukan pindah sementara. Biasanya ada batas minimal lama tinggal, misalnya 1 tahun. Domisili peserta didik merupakan alamat tempat tinggal yang tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan penerimaan peserta didik baru menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 ini bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan diskriminasi sekolah favorit, dan meningkatkan siswa dengan lingkungan sekolah.